Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita malam ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri, kami ingatkan terlebih dahulu bahwa cerita ini hanyalah fiksi belaka. Kesamaan nama, tempat, maupun kejadian hanyalah kebetulan semata. Namun begitu, ada satu tempat di Jakarta Selatan yang namanya seakan tidak pernah benar-benar lepas dari bisik-bisik orang, TPU Jeruk Purut. Dan di antara angin malam, daun-daun tua yang saling bergesekan, serta lorong-lorong makam yang basah oleh hujan, orang-orang masih suka berdebat, apakah penampakan pastor tanpa kepala itu benar-benar legenda, atau sesuatu yang memang pernah menyapa mata manusia pada suatu malam di tahun 1986. Mari kita masuk. Malam itu, Jeruk Purut terasa seperti menahan napas. Bukan malam yang benar-benar gelap. Langit masih menyisakan sisa-sisa cahaya dari kota yang tak pernah tidur, tapi di dalam area pemakaman itu, cahaya seperti tidak punya kuasa. Lampu-lampu jalan di luar pagar hanya memantulkan pucat tipis ke ujung-ujung batu nisan. Di sela-sela pepohonan mangga tua dan semak yang dibiarkan tumbuh liar, bayangan bergerak seperti ada yang lewat. Padahal tak ada apa-apa selain angin. Bonet tahu betul sifat malam di TPU itu. Ia sudah hampir 8 tahun bekerja sebagai penjaga makam. Usianya baru 35, tubuhnya kurus, kulitnya legam karena siang hari ia sering kena panas, dan wajahnya selalu tampak seperti orang yang terlalu lama menahan kantuk. Tapi siapapun yang mengenalnya akan bilang Bonet bukan lelaki bodoh. Ia bisa membaca arah angin, membedakan langkah orang mabuk dengan langkah pencuri, dan tahu kapan anjing-anjing jalanan mulai gelisah karena sesuatu yang tak terlihat manusia. Malam itu ia baru selesai ronda. Di pundaknya tergantung senter besar yang baterainya mulai melemah. Sepatu karetnya basah kena embun. Di tangan kirinya ada termos kecil berisi kopi hitam yang sudah dingin. Di tangan kanan ia membawa sebungkus nasi bungkus sisa jaga malam yang bahkan belum sempat disentuh. Pintu kecil di sisi timur TPU sudah ia kunci. Ia tinggal berjalan pulang melewati jalan setapak yang memotong antara deretan makam lama dan pohon-pohon yang daunnya rimbun seperti atap. Rumah Bonet tidak jauh dari sana, hanya beberapa tikungan lewat jalan kampung yang becek. Biasanya, kalau malam terlalu larut, istrinya, Sari, menyalakan lampu petromax di beranda agar ia bisa melihat rumah dari kejauhan. Malam itu lampu rumah masih menyala. Bonet menghela napas. Syukur, gumamnya pelan. Anak-anak belum tidur semua. Ia melangkah pelan. Angin tiba-tiba berubah dingin. Dari kejauhan terdengar anjing melolong, panjang, berat, seperti ditarik dari dalam perut bumi. Bonet berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Hening. Hanya suara serangga dan desau daun. Lalu, di ujung jalan setapak yang sedikit menurun, sesuatu berdiri. Bonet mengerjap. Awalnya ia mengira itu cuma sosok manusia yang mungkin salah masuk ke area makam. Di tempat seperti itu, orang mabuk, orang cari kuburan keluarga, bahkan anak muda sok berani kadang masih berkeliaran. Tapi sosok itu terlalu diam. Terlalu tegak. Terlalu putih di antara gelap. Bonet mengangkat senter. Cahaya senter menyapu wajah sosok itu, dan seketika darah Bonet serasa ditarik keluar dari tubuhnya. Ia melihat seorang pastor. Bukan pastor biasa yang sering ia lihat di televisi atau pada misa-misa besar. Ini sosok laki-laki berkulit pucat, wajahnya panjang, hidungnya bengkok seperti pernah patah, dan pakaian pendetanya tua sekali, model lama yang ia kenali dari gambar-gambar era Belanda. Jubah kusam, kerah tinggi, kain hitam yang sudah lapuk, dan sepatu yang tampak berat, seperti sepatu perwira zaman penjajahan. Tapi yang paling membuat Bonet hampir menjatuhkan senter adalah bagian lehernya. Tidak ada kepala. Atau lebih tepatnya, kepala itu tidak berada di tempat semestinya. Tangan kanan sosok itu menjinjing sesuatu yang bulat, pucat, dan mengilap lembab terkena cahaya senter. Kepala. Kepala itu tidak terpasang di badan. Ditenteng begitu saja, seolah arwah itu sedang membawa barang belanjaan malam. Bonet membeku. Mulutnya tercekat. Nafasnya putus. Pastor itu perlahan memiringkan tubuh. Lalu, dengan gerak yang sangat pelan, kepalanya diangkat sedikit ke arah Bonet, seakan mata yang ada pada kepala yang ditenteng itu sedang menatap lurus ke arahnya. Dan pada saat itulah, dari balik semak sebelah kanan, muncul seekor anjing hitam besar. Tubuhnya tinggi, bulunya kusam basah, matanya merah menyala oleh pantulan cahaya senter. Anjing itu tidak menggonggong. Tidak menggeram.
Ia hanya berjalan di samping pastor itu seperti penjaga yang setia, lalu berhenti. Bonnet ingin lari. Kakinya seperti menancap ke tanah. Pastor tanpa kepala itu mengangkat kepala yang ditentengnya. Lalu, dari leher yang terbuka itu, keluarlah suara serak, berat, asing, seperti dari dasar kubur. "Mana makammu?" Bonnet menjerit. Ia mundur tersandung batu nisan, senter jatuh berguling, cahaya berputar liar di tanah lembab. Dalam kepanikan, ia melihat pastor itu melangkah maju satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Kepala yang ditentengnya bergoyang-goyang, dan anjing hitam besar itu bergerak cepat menembus bayangan. Bonnet berusaha lari, tapi tubuhnya sudah tak menurut. Ia hanya sempat mendengar bunyi kain basah terseret, bunyi napas berat dari sesuatu yang bukan manusia, lalu dunia di sekelilingnya meledak jadi hitam. Ia pingsan. Ketika Bonnet sadar, wajahnya basah oleh air. Ia kira hujan turun, tetapi ternyata itu hanya Sari yang menyiramkan air ke wajahnya dengan panik. "Mas! Mas Bonnet!" Suara istrinya mengguncang telinganya. "Bangun, Mas!" Bonnet batuk keras. Tangannya gemetar saat menyentuh tanah. Ia masih ada di dekat jalan setapak, tetapi kini sudah dipindahkan ke pinggir jalan dekat pos jaga kecil. Di atasnya beberapa tetangga berkumpul. Ada yang memegang obor. Ada yang membawa senter. Ada juga yang wajahnya pucat seperti habis lihat setan sendiri. Dia ngelantur. "Sari," kata seorang lelaki tua bernama Pak Darsih yang malam itu ikut ronda. "Tadi dia jatuh sendiri. Kita cuma dengar dia teriak." Bonnet membuka mulut, lalu menutup lagi. Tenggorokannya kering. Dada masih sesak. Ia menatap ke arah jalan setapak tempat ia tadi melihat sosok itu. Gelap. Sepi. Tidak ada pastor. Tidak ada anjing. Tidak ada apa-apa. "Mas?" Sari menepuk pipinya pelan. "Mas lihat apa?" Bonnet menelan ludah. Ia ingin bilang, "Pastor tanpa kepala," tapi lidahnya seperti dibekukan rasa takut. Yang keluar hanya suara patah-patah. Ada orang, bawa kepala sendiri. Orang-orang saling pandang. Pak Darsih menggeleng keras. "Ah, palingan Mas Bonnet kebanyakan capek. Jangan bikin orang tambah takut." Tetapi beberapa perempuan yang ikut mengintip dari belakang pagar justru mundur. Salah satu dari mereka berbisik, "Ya Allah, kalau di jeruk purut itu bukan omong kosong." Bonnet memejamkan mata. Ia tahu malam itu bukan mimpi. Kabar tentang apa yang dialami Bonnet menyebar jauh lebih cepat daripada yang diduga siapapun. Di kampung-kampung sekitar Pasar Minggu, cerita berjalan dari mulut ke mulut seperti api yang menjilat daun kering. Awalnya hanya penjaga makam pingsan karena lihat sesuatu. Lalu berubah jadi, dia melihat hantu pastor. Lalu berubah lagi menjadi, ada sosok tanpa kepala yang mencari kuburnya sendiri. Pagi harinya, warung kopi sudah penuh pembicaraan. Sopir angkot berhenti sejenak hanya untuk bertanya. Anak-anak yang biasanya bermain karet di gang mulai menakuti teman-temannya dengan menirukan suara serak dan gerakan leher patah. Bonnet sendiri memilih diam. Ia tidak pandai menjelaskan apa yang dilihatnya. Setiap kali ada yang bertanya, ia hanya mengangguk atau menggeleng. Kepalanya berat. Malam berikutnya ia tak berani ronda sendirian. Sari menemaninya sampai batas pos jaga. Anak mereka, Fajar, yang baru berumur 10 tahun, mulai bertanya macam-macam. "Bapak lihat hantu apa, sih?" Bonnet menatap anaknya, lalu mengelus rambutnya yang pendek dan sedikit acak-acakan. "Kalau sudah besar, jangan suka cari-cari yang aneh di makam," katanya pelan. "Tempat itu bukan tempat main." Fajar mengangguk, tetapi matanya menyala oleh rasa ingin tahu khas bocah laki-laki. Ia anak yang gesit, pandai berlari, suka membawa celana batik pendek kemana-mana, dan meski ia lahir di keluarga Betawi sederhana, keberaniannya kadang lebih besar daripada tubuh kecilnya. Namun setelah cerita itu menyebar, keberanian justru datang dari tempat yang tak diharapkan. Pada hari ketiga, beberapa anak muda datang ke Jeruk Purut dengan alasan ingin cek lokasi. Mereka membawa senter besar, kamera sederhana, dan 1-2 dari mereka bahkan membawa radio kecil untuk menyalakan lagu biar suasana tidak terlalu seram. Mereka menanyakan posisi jalan setapak tempat Bonnet pingsan. Mereka menanyai makam tua mana yang konon jadi tujuan pastor itu. Mereka tertawa terlalu keras,
seolah rasa takut bisa diusir dengan suara mereka sendiri. Bonnet tidak suka. Ia memang penakut, tetapi penakut yang sudah lama tinggal bersama rasa takut biasanya jadi PK. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang-orang muda itu. Angin yang mendadak berhenti saat mereka lewat, anjing-anjing liar yang menjauh tanpa sebab, dan pepohonan yang diam terlalu lama seperti mendengarkan. Kalau mau lihat-lihat, lihat dari jauh aja, ujar Bonnet sambil menahan nada jengkel. Jangan rusuh. Ah, Pak Bonnet beneran lihat apa sih malam itu? Tanya salah satu pemuda sambil senyum remehkan. Bonnet menatapnya tajam. Kalau kamu lihat sendiri, jangan harap bisa tidur nyenyak. Pemuda itu hanya tertawa. Tapi tawa seringkali paling cepat hilang ketika malam turun. Hari itu menjelang maghrib, langit jeruk purut berubah kelabu tua. Mendung menggantung rendah di atas pohon-pohon besar. Bau tanah basah naik dari permukaan kuburan yang mulai disiram gerimis tipis. Orang-orang berkumpul lebih banyak dari biasanya. Ada tetangga yang datang sekadar penasaran. Ada peziarah yang memang sejak lama berdoa di sana. Ada pula para pemburu misteri yang merasa mereka sedang memburu sejarah. Bonnet berdiri di pos jaga, memegang senter, menatap mereka satu persatu. Kenapa jadi banyak begini? Gumamnya. Sari yang berdiri di belakangnya memeluk Fajar. Orang kampung memang begitu, Mas. Kalau takut, datangnya rame-rame. Takut atau cari sensasi, balas Bonnet lirih. Menjelang malam, orang-orang mulai menyalakan kamera saku dan alat perekam sederhana. Belum ada CCTV. Belum ada apa-apa yang modern. Yang ada hanya senter besar, lampu petromax, dan keberanian yang disulam dengan gosip. Beberapa orang membaca doa. Sebagian lagi berdiri di jalur utama yang mengarah ke makam tua, menunggu entah apa. Bonnet sebenarnya ingin menyuruh mereka pulang. Tapi ia juga penasaran. Pukul 9 malam, hujan mulai turun. Bukan rintik, melainkan deras. Bunyi air menghantam daun dan tanah membuat suasana semakin pekat. Senter-senter diarahkan ke jalan setapak, tapi cahaya justru seperti tenggelam. Bayangan pohon mangga di ujung sana tampak lebih gelap daripada seharusnya. Jam berapa ini? Tanya seseorang. Lewat 12. Belum ada apa-apa. Sabarlah. Detik-detik bergerak lambat. Orang-orang mulai gelisah. Ada yang menggigil bukan cuma karena dingin. Bonnet berdiri di dekat pagar, napasnya berat. Ia menatap jalur yang dulu membawa sosok pastor itu. Dan tepat ketika jarum jam kecil di saku salah satu pemuda menunjukkan pukul 3 pagi, semua berubah. Angin datang tiba-tiba. Keras. Seolah pintu besar dibuka dari dunia lain. Beberapa senter goyah. Salah satu cahaya menyorot ke sisi kanan jalan, lalu terhenti di antara batang mangga tua. Di sana, untuk sepersekian detik, tampak wajah pucat dengan mata cekung, setengah tertutup bayangan daun. Itu apa? Bisik seseorang. Lalu anjing-anjing liar mulai melolong serempak. Hujan makin deras. Orang-orang saling mendekat. Dan dari balik gelap, sesuatu melayang menyeberangi jalan. Kepala. Kepala manusia yang pucat, mata terbuka, mulut sedikit menganga, meluncur tanpa tubuh seakan dibawa angin. Ada yang menjerit. Ada yang menjatuhkan senter. Cahaya berputar liar dan pada saat itulah mereka melihat sosok tanpa kepala berjalan di belakangnya. Ya. Berjalan. Tubuh pastor itu melangkah pelan, jubahnya basah menempel pada badan, tangan kirinya terangkat seolah mencari sesuatu, sedangkan lehernya kosong. Di leher itu mengucur sesuatu yang bukan darah, melainkan semacam kabut hitam. Anjing hitam besar yang sebelumnya hanya cerita sekarang muncul jelas di tepi jalan, matanya memantulkan kilat. Ia menatap kerumunan tanpa berkedip. Ya Allah, seseorang berteriak. Pemuda-pemuda yang sebelumnya sok berani mulai lari tunggang langgang. Ada yang terpeleset di lumpur. Ada yang menabrak pagar. Ada yang menjatuhkan kamera. Senter-senter beterbangan. Suara orang berdoa bercampur dengan jeritan panik. Bonnet berdiri membatu. Dari balik hujan, kepala pastor itu berhenti tepat di depan gerbang makam. Mata yang tadinya terbuka itu bergerak, menatap ke arah orang-orang yang berlarian. Lalu terdengar suara serak lagi, lebih jelas, lebih dekat, seperti seseorang berbisik tepat di belakang telinga Bonnet. Makanku,
Di mana? Bonet menutup telinga. Lututnya lemas. Tapi di tengah kacau itu, ada satu hal aneh yang justru terjadi. Beberapa peziarah yang sejak tadi diam mulai mendekat ke arah gerbang sambil membaca doa. Mereka tidak lari. Mereka malah duduk bersila di bawah hujan, menengadahkan tangan. Salah seorang ibu tua berkerudung berkata lirih, "Kalau benar kau hamba Tuhan, pulanglah ke tempat yang benar. Jangan ganggu yang hidup." Yang lain menyusul, membaca Al-Fatihah, doa keselamatan, dan ayat-ayat yang mereka hafal. Suara mereka kecil, tapi justru terdengar paling tegak di antara kegaduhan. Aneh. Sosok pastor itu berhenti. Anjing hitam itu menoleh ke arah suara doa, lalu mundur satu langkah. Beberapa orang yang masih tersisa di dekat gerbang mulai ikut berdoa. Bonet memandangi mereka sambil gemetar. Hujan masih deras, tapi suasana seperti berubah. Berat yang tadi menekan dada tiba-tiba bergeser. Bukan hilang, hanya menjauh. Dan pada saat itulah, kepala yang melayang itu perlahan turun ke tanah tepat di depan batu nisan tua yang nyaris tak terbaca namanya. Tanah di sekitar makam itu berguncang sedikit. Pintu pusara yang memang lama tertutup rapat, terdengar berbunyi. Krek. Sedikit terbuka. Orang-orang terkejut bukan main. Ada yang mundur, ada yang menutup wajah. Tapi anehnya, pastor tanpa kepala itu tidak lagi maju. Ia hanya berdiri di depan pusara yang retak, kepala tergeletak di depan kakinya sendiri, seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah terlalu lama tersesat. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Terima kasih." Setelah itu, angin berhenti. Hujan masih ada, tetapi malam tak lagi sama. Sosok pastor, kepala, dan anjing hitam perlahan memudar di depan mata semua orang. Bukan pergi seperti manusia berjalan menjauh, melainkan hilang seperti embun terserap tanah. Sisa orang yang ada di situ hanya saling pandang. Tak seorang pun bicara selama beberapa detik. Kemudian salah satu ibu peziarah menangis pelan. Yang lain ikut membaca doa lebih khusyuk. Sementara para pemburu misteri yang tadi gagah kini diam seribu bahasa, wajah mereka jauh lebih pucat dari kain kafan. Bonet jatuh terduduk. Ia menangis tanpa suara. Setelah malam itu, Bonet tidak bisa tidur dengan tenang. Bukan karena ia ketakutan semata, melainkan karena sesuatu dari malam itu masih tertinggal di kepalanya. Suara itu. Kepala yang ditenteng. Tatapan mata dari dalam gelap. Dan yang paling mengganggunya adalah rasa seperti sedang diawasi, bukan dengan niat jahat, tapi dengan penantian. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Mimpi buruk datang tiap malam. Dalam mimpi, ia selalu berjalan di antara makam-makam yang basah. Selalu mendengar anjing melolong. Selalu melihat pastor itu berdiri jauh di depan pohon mangga tua, tanpa kepala, tanpa wajah. Namun kali ini, sosok itu tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Ia justru tampak letih. Seperti orang yang terlalu lama mencari alamat rumah yang tak kunjung ditemukan. "Makanku di mana?" tanya pastor itu di setiap mimpi. Bonet terbangun dengan keringat dingin. Sari mulai khawatir. Begitu pula ibunya, seorang perempuan tua yang terbiasa membaca doa-doa lama, menempelkan tanda salib, dan menenangkan anak-anak dengan bacaan yang ia hafal sejak muda. Ibu Bonet tidak pernah bilang dirinya ahli dalam hal-hal gaib, tetapi perempuan tua seperti dia biasanya lebih tahu cara menghadapi ketakutan dibanding lelaki yang banyak omong. "Kalau makhluk itu datang lagi, jangan lawan dengan marah," kata Ibu Bonet suatu malam sambil duduk di tikar. "Kalau dia cari tempat, ya tunjukkan tempat. Kalau dia cari doa, ya doakan." Bonet mengangguk, walau hatinya belum tenang. Namun puncak segala hal justru datang dari tempat yang paling tak disangka. Fajar, anak Bonet, berubah menjadi pendiam setelah malam penampakan itu. Sebelumnya ia ceria, suka berlari keliling rumah, suka bertanya macam-macam tentang kuburan dan pohon tua, bahkan suka menirukan suara hantu supaya ibunya kesal. Tapi sekarang ia sering terbangun tengah malam. Kadang ia duduk di pojok kamar sambil menatap kosong. Kadang ia menangis tanpa sebab. Dan sekali, Bonet mendapati anaknya berdiri di dekat pintu sambil bergumam, "Pak," yang itu manggil dari kuburan. Bonet langsung memeluknya. "Kamu dengar apa?" Fajar menangis. "Ada suara laki-laki, Pak. Kayak lagi nyari rumah." Bonet merasa seluruh tubuhnya dingin.
Sari mengusulkan agar mereka sekeluarga mendampingi Bonet kembali ke TPU saat fajar, ketika doa belum banyak terganggu dan udara belum terlalu pekat. Ibu Bonet setuju. Mereka tak mungkin terus membiarkan ketakutan tinggal di rumah bersama mereka. Maka, pada suatu pagi yang masih abu-abu, Bonet berjalan kembali ke TPU Jeruk Purut bersama keluarga. Fajar menggenggam tangan ayahnya erat. Ibu Bonet membawa kain putih kecil dan sebuah tanda salib sederhana yang diukir dari kayu. Sari membawa sebungkus bunga dan sebotol air doa yang biasa ia gunakan untuk menenangkan diri. Mereka masuk lewat gerbang timur. Udara pagi masih lembab. Sisa hujan malam sebelumnya membuat tanah berkilap seperti cermin retak. Tak ada orang lain. Hanya burung-burung yang sesekali berkicau dari balik pohon. Bonet membawa mereka ke jalan setapak tempat ia dulu melihat sosok itu. Saat mereka mendekat ke makam tua yang semalam terbuka sedikit, Fajar tiba-tiba berhenti. "Ayah," suaranya kecil. Itu ada yang duduk." Bonet menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi Fajar menunjuk ke arah makam. Di situ. Bonet menahan napas. Ia mengikuti arah telunjuk anaknya. Awalnya ia hanya melihat batu nisan tua yang lapuk. Namun beberapa detik kemudian, matanya menangkap sesuatu yang membuat dada terasa sesak. Di samping batu nisan itu, ada bekas bunga layu yang baru dipindah. Tanah di sekitarnya seperti pernah disentuh. Dan tepat di depan pusara, ada jejak kecil basah, bukan jejak sepatu, melainkan seperti jejak sesuatu yang diseret. Bonet merinding. Ibu Bonet lalu mendekat, membungkuk, dan membaca doa pelan. Sari ikut berdiri di belakang, menahan isak. "Kalau memang ada yang belum tenang," ucap Ibu Bonet, "kami datang bukan untuk mengusir. Kami datang untuk mengantar pulang." Bonet menutup mata. Air matanya mulai turun tanpa ia tahan. Ia mendengar suara angin bergerak di sela daun, lalu sesuatu yang sangat halus seperti helaan napas panjang. Ketika ia membuka mata, Fajar berdiri kaku. Anaknya menatap ke sisi kiri makam dengan wajah bingung, seolah melihat seseorang yang sangat dikenalnya. "Ayah," bisiknya. "Ada Bapak tinggi." Dia senyum. Bonet hampir panik. Tapi anehnya, kali ini rasa takutnya tidak meledak seperti sebelumnya. Ia justru merasa hangat dan sedih sekaligus. Ia merangkul Fajar dan memandang ke arah yang dilihat anaknya. Tak ada sosok yang bisa ia tangkap jelas. Hanya cahaya pagi yang mulai naik di balik pohon mangga tua. Lalu, entah mengapa, Bonet teringat pada cerita tua yang pernah ia dengar dari seorang kakek di kampung, bahwa arwah yang tersesat seringkali bukan ingin menakuti, melainkan ingin diingat. Ingin diakui pernah ada. Ingin diantar pulang dengan benar. Dan untuk pertama kalinya sejak malam horor itu, Bonet mengerti. Sosok pastor tanpa kepala itu bukan datang untuk menyerang. Ia datang untuk mencari tempatnya. Salah kubur. Salah alamat. Salah jalan menuju damai. Bonet mengusap wajah. Kemudian ia berdiri, memandang batu nisan yang hampir pudar, dan mengucapkan sesuatu dengan suara gemetar namun jelas. "Kalau memang di sini rumahmu, ya pulanglah dengan tenang. Kami tidak akan ganggu. Kami minta maaf kalau selama ini salah paham." Sari, Ibu Bonet, dan Fajar ikut membaca doa. Suasana perlahan mereda. Burung-burung mulai bernyanyi lebih keras. Udara tidak lagi seberat semalam. Bahkan anjing-anjing liar yang biasanya berkeliaran kini tak tampak sama sekali. Bonet menangis diam-diam. Bukan karena takut. Karena lega. Sejak hari itu, cerita pastor tanpa kepala di Jeruk Purut tidak lagi sekadar rumor kampung. Orang-orang mulai datang bukan cuma untuk membuktikan ada atau tidaknya penampakan, tetapi juga untuk mendengar ulang kisah malam itu dari Bonet sendiri. Namun Bonet tidak pernah suka membesar-besarkan. Kalau ditanya, ia selalu berkata, "Saya cuma lihat yang memang saya lihat." Tapi setiap kali ia selesai bercerita, ada satu kalimat yang selalu ia tambahkan, pelan, seolah bicara pada seseorang yang tak terlihat di sampingnya. "Kalau datang malam lagi, saya ucapkan salam dulu." Orang-orang awalnya bingung. Namun Bonet hanya tersenyum kecil. Malam-malam berikutnya, ia memang sering lewat kuburan itu dengan hati-hati. Kadang ia masih mendengar lolongan anjing dari jauh. Kadang bayangan pohon mangga tetap tampak lebih gelap dari tempat lain.
Tapi tak pernah lagi ia melihat sosok pastor itu berdiri membawa kepalanya sendiri. Yang tersisa hanya suasana tua, dingin, dan tenang. Seperti makam yang akhirnya kembali memiliki nama. Sampai pada suatu malam, beberapa minggu setelah peristiwa itu, Bonnet sedang ronda sendirian. Angin tipis bertiup melewati batu nisan. Lampu pos jaga berkedip-kedip. Ia menghentikan langkah di jalan setapak yang sama, lalu menatap ke dalam gelap. Hening. Lalu dari kejauhan, entah di antara pohon atau dari balik tanah, terdengar suara yang sangat pelan, nyaris seperti doa yang tertahan. Bonnet menegakkan badan. Ia tahu suara itu bukan suara marah. Bukan suara lapar. Bukan suara gentar. Itu suara seseorang yang sudah menemukan jalan pulang. Bonnet menoleh ke arah makam tua, lalu mengangkat sedikit kepalanya. Dengan suara lirih, ia mengucapkan kalimat yang selama ini ia simpan. Wassalamualaikum. Angin berhenti sesaat. Kemudian, untuk pertama kalinya sejak malam horor itu, Jeruk Purut terasa benar-benar sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi seperti setelah seseorang menutup pintu rumahnya dengan damai. Dan dari balik pohon mangga tua, sekelebat putih lewat sangat cepat, seperti bayangan jubah lama yang akhirnya menemukan tempatnya di antara doa-doa. Bonnet tersenyum sambil menangis kecil. Malam itu, ia pulang ke rumah dengan langkah lebih ringan. Di beranda, Sari sudah menunggu. Fajar tertidur di pangkuan ibu Bonnet. Begitu melihat suaminya masuk, Sari hanya bertanya singkat, "Sudah?" Bonnet mengangguk. "Sudah." Ibu Bonnet ikut menatapnya, lalu tersenyum kecil dengan mata yang lelah namun tenang. "Kalau begitu," katanya, "jaga diri. Jangan lupa salam lagi besok." Bonnet mengangguk. Ia duduk di kursi kayu, menghela napas panjang, dan memandang ke arah jalan gelap yang menuju TPU Jeruk Purut. Malam itu memang belum sepenuhnya hilang dari ingatannya. Tapi ketakutan sudah tidak lagi tinggal sendirian di sana. Karena di antara nisan tua, hujan, anjing liar, dan bayangan pohon mangga, Bonnet akhirnya tahu sesuatu yang selama ini tak ia pahami. Ada arwah yang datang bukan untuk mencabut nyawa, melainkan untuk minta diantar pulang dengan benar. Dan sejak malam itu pula, orang-orang di pasar Minggu mulai percaya bahwa legenda bukan selalu lahir dari kebohongan. Kadang ia lahir dari kesalahan manusia yang terlalu lama dibiarkan. Kadang ia lahir dari makam yang lupa diberi nama. Dan kadang, legenda hanya butuh satu saksi yang cukup takut untuk jujur. Bonnet adalah saksi itu. Dan sampai bertahun-tahun kemudian, kalau malam turun terlalu larut dan angin membawa bau tanah basah dari arah kuburan, orang-orang masih suka mengucap perlahan, "Jangan lupa salam." Sebab siapa tahu, di ujung jalan setapak yang gelap itu, masih ada arwah yang menunggu dengan tenang, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mendengar satu jawaban terakhir dari dunia manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.